Dr. Insinyur Ciputra. Beliau lahir di kota kecil Parigi, Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Agustus 1931 dengan nama Chi Jin Huan. Ia anak ketiga dari pasangan Chi Simpu dan Li Engnyo yang berlatar belakang keluarga sederhana. Mengenai keluarga Ciputra, diketahui beliau menikah dengan Dian Sumeler. Dari pernikahannya tersebut, Ciputra mempunyai 4 orang anak bernama Rina Ciputra Sastrawinata, Junita Ciputra, Cakra Ciputra, dan Chandra Ciputra. Ketika berusia 12 tahun, ia kehilangan ayahnya yang meninggal di tahanan tentara pendudukan Jepang karena tuduhan palsu dianggap mata-mata Belanda. Kepahitan masa kecil telah menimbulkan tekad dan keputusan penting, yaitu memiliki cita-cita bersekolah di Pulau Jawa demi hari depan yang lebih baik, bebas dari kemiskinan dan kemelaratan. Akhirnya, Dr. Insinyur Ciputra kecil kembali ke bangku sekolah walau terlambat. Ia terlambat karena negara kita masih dalam suasana peperangan dengan tentara Belanda maupun Jepang. Ia masuk kelas 3 SD di desa Bumbulan walau usianya sudah 12 tahun atau terlambat hampir 4 tahun. Dalam biografi Ciputra, diketahui bahwa ketika usianya 16 tahun lulus dari SD, kemudian melanjutkan SMP di Gorontalo dan jenjang SMA di Manado. Setelah itu, memasuki ITB jurusan arsitektur di Bandung. Keseluruhan pendidikan masa remaja Dr. Insinyur Ciputra memang merupakan gabungan dari pendidikan yang akademis dan juga non-akademis, di dalam kelas dan juga di luar kelas. Inilah yang dapat disebut sebagai sekolah kehidupan yang membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan utuh. Oleh karena itu, tidak heran bila saat ini ia berpendapat bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang membangun manusia seutuhnya, dan beberapa cirinya adalah membangun moral, mendorong kreativitas, dan mendidik karakter-karakter mandiri siswa-siswinya. Perjalanan bisnis Ciputra dirintis sejak masih menjadi mahasiswa arsitektur di ITB. Bersama Ismail Sofyan dan Budi Brasali, teman kuliahnya, sekitar tahun 1957, Ciputra mendirikan PT Daya Cipta. Biro arsitek milik ketiga mahasiswa tersebut sudah memperoleh kontrak pekerjaan lumayan untuk masa itu dibandingkan perusahaan sejenis lainnya. Proyek yang mereka tangani antara lain gedung bertingkat sebuah bank di Banda Aceh. Tahun 1960, Ciputra lulus dari ITB. Ia kemudian pindah ke Jakarta. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah yang menentukan jalan hidup Ciputra dan kedua rekannya itu. Dengan bendera PT Perencaya Jaya IPD, proyek bergengsi yang ditembak Ciputra adalah pembangunan pusat perbelanjaan di kawasan Senen. Dengan berbagai cara, Ciputra berusaha menemui Gubernur Jakarta ketika itu Dr. R. Sumarno untuk menawarkan proposalnya. Pertemuan dengan Sumarno kemudian ditindaklanjuti dengan pendirian PT Pembangunan Jaya setelah terlebih dahulu dirapatkan dengan Presiden Soekarno. Setelah pusat perbelanjaan Senen, proyek monumental Ciputra selanjutnya adalah Taman Impian Jaya Ancol dan Bintaro Jaya. Melalui perusahaan yang 40% sahamnya dimiliki Pemda DKI, Ciputra menunjukkan kelasnya sebagai entrepreneur sekaligus profesional. Ia sangat handal dalam menghimpun sumber daya yang ada menjadi kekuatan bisnis raksasa. Grup Jaya yang didirikan tahun 1961 dengan modal 10 juta rupiah, kini memiliki total aset sekitar 5 triliun rupiah. Dengan didukung kemampuan lobinya, Ciputra secara bertahap juga mengembangkan jaringan perusahaannya di luar Jaya, yakni Grup Metropolitan, Grup Pondok Indah, Grup Bumi Serpong Damai, dan yang terakhir adalah Grup Ciputra. Dalam biografi Ciputra, diketahui bahwa jumlah seluruh anak usaha dari kelima grup itu tentu di atas 100, karena anak usaha Grup Jaya saja sudah 47 dan anak usaha Grup Metropolitan mencapai 54. Mengenai hal ini, secara berkelakar, Ciputra mengatakan, kalau anak kita 10, kita masih bisa mengingat nama-namanya masing-masing. Tapi kalau lebih dari itu, bahkan jumlahnya pun susah diingat lagi.
Karya-karya besar Ciputra begitu beragam, karena hampir semua subsektor properti dijamahnya. Ia kini mengendalikan 5 kelompok usaha jaya, Metropolitan, Pondok Indah, Bumi Serpong Damai, dan Ciputra Development yang masing-masing memiliki bisnis inti di sektor properti. Ciputra dikenal sebagai seorang pelopor pembangunan kota skala besar. Ciputra menekankan pentingnya menyebarkan semangat kewirausahaan. Ciputra adalah seorang pengusaha yang sangat menyukai seni. Ia juga merupakan salah satu filantropis terbesar di Indonesia. Menurut data yang diambil dari majalah Globe Asia tahun 2018, PT Ciputra Development Tbk berhasil membukukan pendapatan sebesar 1,3 triliun rupiah pada kuartal pertama 2018. Total kekayaan Ciputra menurut data dari majalah Globe Asia tahun 2018 sejumlah 20,4 triliun rupiah. Ia menempati posisi 31 dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Quotes terbaik dari Ciputra adalah, "Tidak ada yang lebih berharga daripada mengubah kehidupan orang menjadi lebih baik." Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Bantu kami ya agar tetap semangat dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay positive and stay grow up with Growth Life Indonesia. Salam Growth People.